sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Bapak Darmono atau sering kita kenal dengan nama Pak Kliwon kalau di sitkomnya Bakar Production. Nama aslinya Pak Darmono. Apa kabar Mas Darmono weh? Biar kita nom. Ayo Apa kabar apa? Mas Darmono? Ya alhamdulillah sehat. Lo ngatur ini Mas Darmono mon ya? Ayo Mas ya ora apa-apa, heeh. Ben Soalnya- ketok enom tenan. Soalnya kulinane ngono. Enggak monggo ya semane wis sak bapak kula. Lah iya. Tapi karena apa seniman panggung jadi masih kelihatan sangat muda. Kalau saya duduk di sebelahnya Mas Darmono itu seperti kayak teman kuliah. Lah sing nonton iso kok ngendi sik. Apa ini kegiatannya Mas Darmono selain dibakar? Ya kegiatannya mung ning bakar tok. Jadi Oh, dibakar. Jadi enggak ada kegiatan lain. Jadi Hmm. selama masa pandemi ini semua pertunjukan tutup, ya udah. Cuman dibakar. Dan di Balai Kambang itu Iya, ya. balik kambang. Kemarin saya habis main sama Mas Darmono di sitkomnya Bakar. Jadi Mas Darmono jadi guru saya. Guru tani. Jadi guru tani. Saya kan jadi kakaknya Momon itu. Kalau belum nonton dulu. Judulnya Panen Tenan di YouTube-nya, di channelnya Bakar Production. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Oke. Sekarang kita kulik bersama Mas Darmono Kliwon. Mas Darmono Kliwon. Mas Darmono Kliwon ini seorang pemain ketoprak, seorang aktor ketoprak yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Nah, awal mula Mas Darmono menggeluti kesenian ketoprak kapan, Mas? Ya sekitar tahun 85, 86. 8586. Saya mulai belajar salto itu. Oh iya. Neng kali kayak neng desa. Salto. Ya. Akhirnya ikut ketoprak. Ya kebetulan di tempat saya sana di kampung itu ada grup ketoprak. Ya. Di Lemah Putih itu Iya ya? di Lemah Putih. Di Lemah Putih kecamatannya Berati. Gerobokan. Dan kakak-kakak saya juga ikut. Nah di situ saya mulai ikut. Pertama kali yo perang, Iya. kasih prajurit, tukang keperuk-keperukan. Iya. Jadi lama kelamaan bisa berkembang. Akhirnya sekitar tahun 88, saya masuk Solo, ikut Seniman Muda Surakarta. Oh, Seniman Muda Surakarta. Iya. Dan sampai sekarang. Iya. Sekarang namanya udah nggak Seniman Muda lagi ya? Enggak, Yang sekarang Lomboknya itu ya. sekarang ketoprak Balai Kambang. Ketoprak Taman Balai Kambang gitu ya. Ya tapi ketika Mas Darmono bercerita tentang fighting, tentang nek cara wong ketoprak iki ngarani kepruk. Jadi kepruk itu Mas Darmono ketika masih muda dan sampai sekarang umurnya yang menginjak 52 tahun ya, Mas? Iya, betul. 52 tahun tapi performanya masih luar biasa. Ketika di ketoprak Ngampung, beliau sering menampilkan kemampuannya untuk fighting. Wah, edan loh, Mas. Sih kayak sanom loh. Wah, yo orang yang namanya umur tua yo tetap tua. Cuma semangatnya yang beda. Lah karena semangat itu, Mas. Karena semangat itu jenengan masih kelihatan gitu. Wah, tak bergas. Hari kalah loh hari ini. Ane yo mong kowe tok sing ngelem lho jane. Gane ra kelem. Lah iya. Ya perputaran hidup kan ya ngono. Iya. Mau dari kecil, muda, akhirnya tua. Ya perputarannya seperti itu. Ya mungkin saya sekarang ini sudah nggak muda lagi. Iya. Udah Tapi tua. semangatnya masih muda. Oh masih. Semangatnya untuk berketoprak masih muda. Jadi kalau berketoprak Ya. itulah jiwa saya. Dari kecil saya memang seneng ketoprak. Jadi dimanapun ada ketoprak,
aku mesti nonton. Iya, Jadi dimanapun ada ketoprak, hadir terus. Karena saya seneng. gitu kan. Tadinya seneng belum ikut ketoprak, seneng ikut terus nonton. Dari kecil sangat nonton terus. Akhirnya bisa jadi ketoprak. Iya, iya. Tapi yang menarik sebelum masuk ke ketoprak yang di Balikpapan, yang di Seniman Muda, jenengan ketika waktu awal-awal belajar fighting, belajar keprok, belajar silat itu pernah mengalami cedera nggak, Mas? Keprok dadi iki nek ngeprok tenan soalnya. Iya, kalau kecelakaan itu pasti ada. Oh iya. Itu sering. Iya. Saya pernah itu sampai nggak bisa jalan. Saya juga pernah waktu itu kan panggung belum seperti sekarang. Iya, iya. Masih pring dijejer. Iya. Oh. Jadi salto, kaki masuk, akhirnya kayak diiris itu. Jadi tapi saya karena semangatnya jadi bisa menyelesaikan pekerjaan saya walaupun darah di mana-mana. Itu enggak mempengaruhi semangat saya itu. Karena saya senang itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Salto sampai masuk kali juga pernah. Karena panggungnya di atas kali. Karena saking asiknya salto bablas kali. Itu juga pernah. Oh iya. Tapi itu rahasianya keprok dadinan. Itu kita pati itu keprok ya rata-rata keprok dadi ya, Mas. Iya, betul. Pada pati itu rata-rata yang fightingnya itu dari Purwodadi. Itu kalau pas adegan fighting gitu kayak misalnya dikeprok kursi, tenan, itu ada triknya atau memang dikeprok tenan itu, Mas? Iya. Nek dikeprok kursi itu tenan, wong kursine nganti remuk. Ya memang itu ada triknya ya. Ada triknya. Itu teman saya itu yang lihai itu. Iya. Bapaknya Momon itu, Loso Suwargi. Iya. Itu yang ngajari saya perang dulu. Jadi awal-awal itu yang ngajari saya perang. Iya. Terus ketika masuk Solo, saya ikut silat. Ikut silat. Iya. Jadi lebih memperdalam lagi itu ya. Iya, betul. Iya. Ikut silat, persaudaraan setia hati. Iya. Akhirnya saya bisa memperdalam itu. Tapi ketika awal masuk Solo masih jadi keprok atau sudah masuk ke aktor, Mas? Oh, masih keprok. Saya itu paling seneng keprok. Jadi kalau nggak mengingat umur bertambah tua, saya masih seneng keprok. Sampai sekarang pun saya masih seneng keprok. Oh iya. Iya. Saya paling seneng. Jadi ya sempat ikut sinetron dulu. Oh iya. Saur Sepuh itu yang awal itu. Iya. Ya bintangnya Ado Serudi itu. Iya. Sampai ikut itu. Jadi ya lewat keprok banyak pengalaman yang saya ambil itu. Selain di ketoprak dan di film, keproknya kemampuannya fighting itu di mana lagi, Mas? Misalnya kayak di sandiwara atau mungkin film pendek atau mungkin film kalau tadi Saur Sepuh. Iya. Saur Sepuh itu kayaknya sinetron ya. Sinetron episode ya. Iya. Layar lebar pernah nggak, Mas? Yang satu film selesai itu loh. Nggak pernah. Cuma sinetron. Sinetron. Dulu itu pernah ikut itu Saur Sepuh sama Badai Laut Selatan itu. Oh, Badai Laut Selatan. Badai Laut Selatan tahun berapa itu? Wah, itu udah lama sekali. Itu tahun berapa? Pokoknya saya masih keprok lah itu. Iya. Masih fighting ya. Itu. Jadi banyak pengalaman lewat fighting, lewat keprok itu. Iya. Terus mulai beranjak belajar menjadi aktor yang punya porsi dialog mulai tahun berapa? Wah, ya itu ya lupa saya mah. Jadi yang jelas jadi di saat-saat itu ada peran anak-anak. Kalau nggak salah pertama kali itu saya jadi wasis wasis Joyokusumo Penangsang itu. Iya, akan Penangsang. Itu habis itu terus Danang. Itu pertama kali yang mengajari Mbah Hadi Suwargi itu. Mbah Hadi. Mbah Hadi Suwargi. Itu pakaiannya aku disili pakaiannya, nyoh kowe nggo pakaianku, kowe dadi Danang.
Itu awal-awalnya. Oh, awal-awalnya itu. Ya? Awal-awalnya itu. Terus ketika jadi Danang kan berarti sudah sedikit demi sedikit ada dialognya kan itu. Udah. Jadi waktu ke Pro itu saya ya walaupun nggak lihai, nggak pintar, tapi ya masih wis iso dialog. Ya. Sidik-sidik iso dialog. Raketang dialog tantangan Iya. gitu nggih. Nggih. Terus mulai menginjak ke dialog yang agak serius gitu. Jadi tokoh apa Mas awalnya Mas? Pertama ya itu dari Danang Danang itu ya. Habis itu Sudiro. Oh, lakon Sudiro itu. Sutrisno Waryanti itu ya. Iya. Sudiro dari awal, dari mulai Sudiro Lintang Macan Putih itu judulnya. Iya. Itu. Oh, itu panjang kok serinya. Panjang. Ya? Banyak serinya ya. Panjang banget itu. Habis itu terus sama sutradara terus diteter terus. Karena saya juga waktu itu giat banget, jadi seneng banget. Diberi kesempatan gue seneng banget. Iya. Nah, ketika seneng itu sutradara itu kan wah langsung diberi kasih was terus ya. Terus beri kesempatan terus. Iya. Dan mulai dari itu jenengan mulai terlatih dan akhirnya sampai sekarang sih ngeroli loh Mas Darmo. Ayo saking ya kebangetan ya. Bakatane sapa iki? Iya. Bakatane sing esting sapa iki? Ya kebangetan sing nom-nom iki ora gelem do nyedak. Aku kudune rek ya sing nom-nom ayo. Ben Solo iki ketoprak tetep eksis terus. Walaupun ya tetep eksis. Iya. Tapi kan generasi mudanya kurang. Iya. Ya kepeksane sing tuwa ya dadi nom, disulap gitu. Ya, tapi kalau mau untuk hanya untuk kebutuhan panggung masih cukup jenengan ketika di make up gitu wah masih terlihat sangat muda. Tapi kan karena sekarang tuntutannya itu streaming di video, artinya kan bisa di close up juga kan. Iya. Jadi di close up lah itu mulai kelihatan di close up. Jadi sesuk nek pas Mas Darmono ngeroli aja di close up ya. Kita om. Ya sing jenenge umur kuwi ra iso dihapusi. Ya, gitu. Jadi tua ya tua. Jadi nggak bisa dibohongi. Ya ketika pentas langsung mungkin penonton jarak 5 meter sampai 10 meter bisa disulap pakai bedak, lampu, iso merubah. Tapi kalau lewat layar itu nggak bisa. Iya. Dekat Dekat banget. Kali diunjuk Mas. Oh nggih. Nah, niki kali disambi napa niki? Wah ya. Sawontenipun. Wah iki wis seneng. Pripun? Ya iso ngomong kaya ngene kan ya seneng. Jadi mengingat masa lalu lagi ya, masa muda. ngobrol santai karo aku ngangsu kawruh gitu. Ning ya anu kok Mas. Lewat ketoprak itu banyak ilmu yang bisa diambil. Karena kita bisa melihat dalam satu cerita, dalam satu cerita itu banyak kejadian-kejadian yang bisa kita ambil. Misalnya, jadi wong nek ngene iki watake elek, besok bakal ngene. Rekoso ketika orang berjalan ke satu kebenaran, dia akan mendapat sesuatu yang membahagiakan. Jadi ternyata di dunia ketoprak itu banyak ilmu. Kalau kita bisa mencari, kita bisa memaknai. Banyak pesan-pesan moral yang sampaikan di situ. Jadi tinggal awake dhewe lah. Bagaimana kita menyikapi, kita menonton suatu pertunjukan. Aja mung ditonton gayenge tok, tapi kan kita juga bisa belajar lewat pesan-pesan moral itu. Arek piye carane leh ngonceki, leh nerepin ning awake lah. Nah, orang mau ditonton hiburane tok, dadi pesan moral iki ditompo dionceki. Jangan cuma lihat hiburannya aja, jangan cuma lihat pas dagelannya aja. Tapi juga tontonlah yang punya nilai-nilai budi pekerti yang terkandung dalam cerita. Kan gitu Mas ya. Iya. Iya, ketoprak itu kan syarat banget, syarat pitutur, syarat pituduh yang baik dan yang buruk. Tinggal kita mau memilih yang mana. Nggih. Wah, luar biasa.
Mas Darmono itu istrinya juga apa? Juga aktor ketoprak, aktor putri ketoprak. Mbak Poryani. Iya. Poryani wah luar biasa itu. Luar biasa. Wah nek dandan ngono wah jan wis. Dandan lho ya Mas. Nek harian ya wis ajek. Harian itu tapi bener. Ketika saya ikut di Balai Kambang itu kan sering dipartnerkan sama Mbak Pur gitu. Ya wes malah ketok tuaku ya. Ketok tuaku. Ganteng iku dandan durung besus. Ya itu kan bisa dipelajari. Iya. Iya. Tapi putrane jenengan semua juga ikut ngedoprak. Hanya satu. Oh, iya. Yang laki-laki Yang yang hari ya. Oh, iya. Yang perempuan ngomongnya pales kok. Iya, mungkin penerusnya ya hari. Iya. Penerusnya hari. Dadi ya delalah ya pancen kacang ra ninggal anjaran. Nggih. Biyen aku seneng melompat-melompat, nah, saiki anakku ya melu. Oh iya, fighting juga. Malah melu parkur. Parkur. Ya malah melebihi bapake to. Iya. Oh kudu ngono. Sutai kudu iso ngungkuli bapak. Jadi kan penerusnya ada. Iya. Nah itu yang penting itu loh Mas. Termasuk apa kita membahas generasi ketoprak, generasi penerus ketoprak. Balai Kambang juga termasuk Balai Kambang yang kita anggap sebagai museum hidup. Artinya museum yang bentuknya bukan artefak, non artefak. Artinya ada kegiatan di situ namanya museum hidup. Nah, itu kan harus dipikirkan juga generasi berikutnya. Anggap sajalah yang muda itu di bawah 40. Kan bisa dihitung jari itu. Iya. Yang di bawah 40. Paling mau siapa? Mas Mus. Terus Mbak Ambar itu berapa ya Mbak Ambar itu? Ya sekitar 40-an. 40-an lah ya, itu 40-an sekitar itu. Mas Banjir, Mas Azam, Mas Banjir siapa jenenge asline? Santo. Mas Santo, Mas Tudeng, Mas Momon. Terus sapa ya sing wedok Santi. Terus sapa itu wedok liyan iki kok ora ngerti aku. Johan. Mbak Johan. Mbak Johan itu kan artinya bisa dihitung jari. Dan yang apa nuwun sewu ora kondisi kersane Gusti Allah. Sing sepuh-sepuh ki parane arep nang ndi to? Lah iya. Ngoten to. Artinya kan juga perlu dipikirkan kuwi. Ayo kanca-kanca sing pengen sinau ketoprak, yang pengen lahir batin dadi penerus generasi ketoprak. Ayo sinau ning Balai Kambang. Mas Darmono siap ngajangi jembar. Siap. Ya siap lah. Siap. Memang kuwi duniaku. Nah, itu Mas. Itu nek menurut jenengan gimana Mas? Ya, yang harus dilakukan apa Mas? Gimana? Mungkin anu ya Mas. Jadi dunia ketoprak itu lain dengan dunia wayang. Ya. Kalau wayang orang itu mungkin masa depannya itu lebih anu karena bisa jadi PNS. Yang wayang orang dari maksudnya. Kalau ketoprak kan nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin kalau peminatnya kurang itu wajar. Yang apalagi anak kota ya. Kalau di kampung lain. Kalau di kampung itu pegawai negeri pilih ketoprak. Apalagi di pesisir ya, di sekitar Pati untuk Mbak pesisir. Itu banyak pegawai-pegawai itu yang ikut ketoprak. Karena menjanjikan. Gajinya lumayan juga. Kalau mungkin satu bulan itu sama PNS jauh. Tapi kalau masa-masa biasa, kalau sekarang ya sambruk bareng. Gotong royong. Menderitanya bersama-sama. Lah kenapa kalau Balai Kambang generasinya kurang? Memang ya gimana dianggap kurang menjanjikan. Iya, betul. Terus mimiknya juga kayak gimana? Wah, ketoprak. Padahal ketoprak itu buat saya pribadi itu sesuatu yang luar biasa. Karena di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi saya sudah bilang banyak pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan kita. Contoh-contoh di situ banyak. Contoh sing elek sing apik itu banyak sekali. Kita bisa ngambil hikmahnya itu. Ya bener apa sing salah mesti bakal salah. Iya, betul. Mesti ada nilai-nilai itu juga.
Ya mungkin yo seumuran Dek Hari terus apa? Siapa itu Dek Gusta ya kan? Iya, Gustav. Bagus. Iya. Terus siapa itu? Denta. Denta. Heeh. Terus Rian. Sebenarnya aku lali tuh sing radulan iki Ripang. Oh, Riko. Heeh. Nah, itu kan itu jane mulai diberi porsi mungkin nantinya. Ya, sekarang udah mulai jadi rencananya memang sudah ke sana. Jadi akan dibimbing lah supaya generasi yang muda-muda kuwi tampil Nggih. dan gantekke sing tuwa-tuwa. Nggih. Wah, iki perlu jane. Mungkin sutradara yang sing kira-kira gelem ngrengkuh, iso ngrengkuh dan patut ngrengkuh saya kira. Nek sing sepuh-sepuh malah biarkan misalnya sutradara yang sepuh-sepuh lho nggih. Kayak sinten? Pak Jarwo, Pak Eko, Pak Nano, terus Pak sinten Pak Slamet. Sleng. Itu biarkan mereka dengan stylenya masing-masing. Iya. Mungkin jane iki sing digiring kudune Mas Mus iki. Iki Mus kan ya wis dadi sutradara. Ah iya, Mas Mus kan sutradara. Nah, itu sing Mas ketika sing nanti Mas Mus kejatah sutradara, sing digarap sing nom-nom. Sing nom-nom. Dinaskah sih gak apa-apa. Naskah wae. Kan lebih mudah kan ya, kalau untuk konco-konco kayak si Hari dan kawan-kawan itu. Iya. Lebih enak. Nah, itu dinaskah sih, digarap. Gak apa-apa, sak dadi-dadine. Yang penting mereka punya kemauan untuk muncul gitu loh, Mas. Ya mungkin itu langkah-langkah awal. Iya. Jadi mungkin Mas Mus juga punya keinginan seperti itu. Iya. Tinggal nanti pelaksanaannya ya nunggu waktu. Nunggu jatah Mas Mus. Wis sing Hari siap ora? Siap. Saya kira juga juga pasti mau mereka, Mas. Iya. Pasti mau. Soalnya semangatnya natane ndak malam Minggu yo mangkat kok. Iya. Gitu. Kan mesti punya semangat, artinya tinggal dipoles dikit aja. Onto pecono ki engko cucute nek karo mlaku nek Iya. pinten ngoten. Dadi kabeh nganggo proses. Nggih, pasti ada Pakai prosesnya. prosesnya. Apalagi ketoprak dalam kehidupan juga untuk mencapai sesuatu itu pasti ada prosesnya. Nggih, prosesnya semua pasti berproses. Orang moro-moro ujug-ujug tadi. Nah iya. Mas Darmono bisa sampai saat ini survive sampai saat ini ngetoprak itu juga prosesnya panjang sekali. Panjang sekali. Ya. Jadi suka duka juga banyak. Jadi banyak sekali. Mulai dari bayaran berapa itu Mas dulu berarti? Bayaran 2.000 Mas. 2.000. 2.000 ki saiki es teh ora entuk ya. Mulai bayaran 2.000 sampai sekarang. Dan saya kan enggak puas sampai di situ. Jadi ketika berketoprak saya enggak hanya keprok habis itu terus jadi bintang, jadi role, enggak. Semuanya saya pengen. Jadi semuanya saya pelajari. Terus dagelan juga sampai sekarang kalau di pesisir saya dagelan. Iya. Mas Darmono dagelan loh, saya kira dagelan. Ning itu kayak memang urutannya rata-rata ngono Mas ya. Jadi mbiyen ki ngeprok sik, ngeprok engko bar kuwi terus dadi ngeroli, terus dadi sing peran tuwa-tuwa, terus dadi dagelan. Rata-rata ngono. Kuwi circle rata-rata begitu. Hampir sama guys seperti itu guys. Iya. Rata-rata begitu. Dadi nek Mas Darmono ki ijek ngeroli mergo sampai saat ini mergo ora sing nom-nom. Engko ketika sing nom-nom muncul, ya kene turun. Dagelan. Turun. Dagelan ki malah angel ya. Dagelan ki malah angel ya. Mbaknya ora diguyu ki ora lara ati. Oh. Ya kelihatannya gampang tapi lebih sebabnya ya beban. Iya, beban. Nek dadi ketoprak dadi liyane kuwi ndak ada tuntutan harus diguyu. Tapi ketika dadi dagelan itu tuntutannya harus diguyu. Nek ora diguyu berarti gagal kan. Jadi lebih beban. Konsekuensinya langsung cetha di depan itu nggih. Wah, luar biasa itu. Saiki. Kemudian Mbak Jolino wis bebet tahun piro itu. Wah, itu lama sekali itu. Ya mungkin nanti Mbah Jolino nanti tak sowani wae nek Mbah Jolino nanti tekan kene kan ya. Ya ora apa-apa, Dia juga kok loyal kok, seneng banget. Nggih.
Nanti mungkin malah di dalam Mbah Jolino aja enggak apa-apa. Biar ada suasana lain. Oh iya, nanti saya mau ke Jogja juga. Yang masalah ketoprak nanti sama Pak Bondan juga ditunggu nanti nggih. Ditunggu sama Pak Widayat sama Bu Marsidah nanti insyaallah. Pasti ada kesempatan nanti. Wah, seneng banget aku. Wes, nek ngrembug ketoprak iki ra ono enteke tenan. Pokoke nyenengke. Kalau buat saya itu jiwa saya kok. Jadi saya nggak sih bisa lepas dari ketoprak itu. Karena banyak pengalaman yang saya ambil gitu. Jadi neng kono harus dituntut ketika kudu susah, kudu seneng, kudu nakal, kudu beling. Itulah di dalam ketoprak. Jadi tapi yang jelas ya kita jangan, kalau di keseharian jangan berketoprak. Kalau berketoprak repot juga itu. Wah, ya acting kok di harian ya repot. Ketopraknya ning panggung wae. Oke. Mas Darmono berarti profesinya memang pemain ketoprak. Betul. Pemain ketoprak. Artinya kan ketika di Pati sebelum pandemi kan itu kan rame Mas, kalau bulan-bulan tertentu kan memang rame kayak ruah biasanya gitu. Iya, habis lebaran lah ruah besar itu kan rame. Itu selama pasti kan nggak mungkin setiap bulan job rame kan Mas. Iya, kalau habis lebaran itu sampai mentok suro itu ya. Sekitar 4 bulan. Itu bisa dipastikan. Apalagi yang apit atau selo, itu 1 bulan nggak leren. Kalau itu dagelan, ini nimbal. Oh, nimbal pindah. Jadi 1 malam bisa 2 kali. Jadi 1 hari 1 malam bisa 4 kali, bisa 3 hari 3 kali. Kalau dagelan. Jadi siang kadang guyon maton, malam nimbal 2 kali. Itu saking ramenya. Makanya panene ketoprak itu ketika habis lebaran. Jadi saat durunge poso itu udah lumayan. Terus bar lebaran itu sampai mentok suro. Itu nek cara wong tani panen. Panen. Lah, di bulan-bulan lain termasuk dimulai dari bulan Suro berarti. Dari bulan Suro sampai sebelum ruah itu jenengan juga ngetoprak atau punya profesi lain Mas? Ya ngetoprak. Tetap ketoprak? Ya, walaupun itu job ndak banyak, tapi pasti ada. Dalam 1 bulan pasti ada job. Tapi setahun ini enggak ada. Iya nek setahun iki padha mawon kula ya reneng iki. Iya. Iki sepi kabeh iki. Jadi kalau ketoprak itu kalau dianggap itu tidak menjanjikan. Itu ya saya kurang cocok. Saya dari kecil sampai sekarang saya punya anak 2. Udah wis gede-gede sing keri dhewe wis SMK sarap lulus. Itu hasil dari ketoprak. Saya enggak bekerja lain. Kalau dianggap itu enggak menjanjikan, itu yang menjanjikan. Saya enggak kerja lain kok. Cuman itu bisa untuk hidup. Juga bisa menghidupi keluarga. Ya, berarti tinggal mau apa tidak. Iya. Tapi ketika jenengan memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang aktor ketoprak, wah pilihan luar biasa itu Mas. Pilihan luar biasa karena belum tentu orang lain punya kesempatan seperti jenengan. Kuwi tenan kuwi. Ya ora ngono dadi ya. Maksudnya untuk gitu loh, untuk memutuskan bahwa hidupku itu dari dan untuk ketoprak. Iya, betul. Hidupku dari ketoprak dan hidupku juga untuk ketoprak. Saya dulu ngarang kayak gitu. Saya dulu nganti pernah gini kok. Tinimbang aku ora entuk ngetoprak, pilih aku ora dibojo. Nganti saking jiwaku ki wis ora iso wal dari ketoprak. Oh iya. Jadi ya ndelalah kok ya kagungan garwa ketoprak juga. Jadi ya klop lah. Nggih. Klop. Dan menikah umur berapa Mas? Umur 24. Nikah muda lah. 24 tahun berapa itu berarti? Wah, ya wis lali Mas. Sekitar Mbak Arum kelahiran tahun berapa tuh? Pokoknya aku umurnya 24 aku nikah.
24. Wah, aku 30. Itu kan zaman dulu ya, zaman biyen kuwi isih cilik-cilik nek sing wedok ngono umur 15, 17 wis nikah. Nek urung nikah ngono jeneng urip ning desa ya Jadi rasanan tangga terparuh biasanya. betul. Tapi kalau di kota mungkin malah menikah muda itu suatu hal yang ya rada kok nikah muda toh? Lah zamane wis beda. Nggih. Jadi kita juga harus mengikuti zaman. Nggih. Dan nek zamane kaya mbiyen ya tetep ora iso jalan. Nggih. Apalagi kehidupan sekarang itu kan zaman teknologi. Nggih. Teknologi harus generasi juga harus mengikuti. Kalau enggak ya wis ketinggalan. Harus ikut alur juga. Iya. Soalnya orang ya tinggal kuwi mau. Termasuk ketoprak juga harus ikut berkembang juga. Iya, harus. Iya. Jadi nek cara garape kaya mbiyen ya ora mlaku, ora jalan. Misalnya kayak pertunjukan biasanya malam minggu ke 3 jam kan Mas, 3 jam lebih kan itu. Iya. 3 jam lebih. Sekarang di streaming ya paling mentok berapa? 2 jam. 2 jam. Itu maksimal lah. Maksimal 2 jam. Ya soalnya kalau orang nonton di tempatnya di Balai Kambang langsung mungkin enak. Mereka nggak mungkin pulang sebelum pertunjukan selesai. Tapi kalau di YouTube kan dia bisa nge-pause. Iya. Bisa ditonton nanti lagi kan gitu. Gitu kan. Akhirnya kan gitu. Jadi kan seenaknya mereka. Jadi buatlah pertunjukan yang kira-kira cukup lah. Ora suwe-suwe. Sithik ning isi kabeh. Ya. Isi kabeh. Kenapa? Bisa dinikmati. Iya. Berbagai kalangan. Nggih. Tapi yo nek saiki yo pancen angel Mas. Saiki situasine lagi koyo ngene. Nggih. Ya, beruntung ketika masa-masa pandemi ini Bakar muncul. Jadi saya ikut berkecimpung di situ. Nggih. Dan di situ pun aku dadi wong tuwa. Tapi penampilannya Pak Kliwon itu selalu ditunggu-tunggu loh. Malah kena dienggo titenan. Pokoknya Pak Kliwon metu meh rampung. Iya, salah satunya itu. Memang sekarang ini jadi apalagi masa-masa pandemi ini pancen ujian mental bagi kita semua. Apalagi seniman. Itu memang ujian mental. Kalau mental kita nggak kuat, kita bisa jatuh bangun. Dan bisa terjerumus ke sesuatu yang nggak baik. Jadi maka dari itu ya yakinlah bahwa yang namanya rezeki itu ada yang mengatur. Jadi Gusti Allah atau Tuhan. Tuhan yang mengatur. Walaupun ini masa-masa sulit, tapi kalau kita melaluinya dengan ikhlas, dengan keyakinan bahwa kita hidup ada yang menghidupi. Pasti enggak mungkin Tuhan itu enggak memberikan rezeki. Pasti memberikan rezeki. Kalau dipikir saya juga enggak bekerja lain. Jadi saya hanya dibakar, bakar. Tapi saya yakin bahwa rezeki pasti ada. Tapi kenyataannya selama 1 tahun ini enggak pernah nompo job. Tapi ya cukup lah. Entah dari mana itu datangnya rezeki. Entah dari pemerintah, dari teman, dari mana. Ya itulah rezeki pemberian Tuhan lewat mereka-mereka itu yang diberikan kepada kita. Yang paling penting kan kita bisa mensyukuri dan mau nompo lah. Jadi cara inilah yang terbaik bagi kita. Jadi apa sing ana ya kuwi disyukuri lah gitu. Itu mungkin tidak merubah keadaan, cuman untuk meredam hati, iso ngeyem-ngeyemke hati. Sampai sekarang pun saya nggak pernah kelaparan kok. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya makanya itu kita mengandalkan Tuhan lah. Kita mengandalkan Tuhan bahwa wong urip ya ana sing nguripi kok. Yakin. Jadi saat ini kan kita diuji keyakinan kita. Sampai seberapa jauh, seberapa kuat keyakinan kita pada Tuhan. Sekarang ini diuji.
Jadi rezeki akeh sithik iki gumantung ning rasa syukur. Lah, betul Mas. Heeh. Nek kira-kira syukur iki mesti cukup. Nek ora syukur iki mesti ya senene mung kurang karo kurang. Nah, ya sing penting aja ndangak terus Mas. Iya. Jadi sing jenenge rezeki itu untuk apa sih ya? Itu kan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lah kebutuhan hidup kuwi apa? Iya. Apa saja? Kebutuhan hidup kan ya sekitar ini untuk Iya. makan, untuk keperluan Iya. sehari-hari. Ya udah itu. Iya. Ya kalau kita mau berjalan sesuai porsi kita, Iya. saya yakin kok kehidupan kita nggak akan jatuh lah, Iya. nggak akan jatuh. Lah mau ngetoprak kok pengen duwe motor mabur ya nggak kelakon ya. Itu kan nggak sesuai dengan porsi kita. Kita harus kontrol itu. Nggih, harus mawas diri ya. Mawas diri. Ternyata Mas Darmono itu entah di sitkom, entah di realitas kehidupannya tetap bijak. Tetap bijak. Ya memang tepat sekali ya, ketika Mas Mus mengcasting Mas Darmono itu menjadi sosok Pak Kliwon yang apa di setiap episode Bakar Production itu memberi apa seperti petuah-petuah yang mengandung pesan moral yang dalam juga. Jadi pas, jadi memang ini karakternya yo Mas Darmono banget gitu. Kesehariannya ngoten niku. Dan memang bener ketika saya belajar sama Mas Darmono di Ketoprak Balik Kampung, memang bener banyak saya belajar banyak dari beliau, dari Mas Darmono juga. Wah itu luar biasa hidupku dari dan untuk ketoprak iki lho. Sing aku salut ini ternyata Mas Darmono iki ora ndek pekerjaan lain selain ketoprak. Iya. Lho ki ampun lho ki urung karuan kabeh mong iso lho. Aku mbok tenan kuwi rata-rata biasanya yang saya kenal Mas nggih. Iya. Yang saya kenal biasanya ketika dia pemain ketoprak atau biasanya pengrawit tayuban atau apa carane seragam apa badutan gitu. Itu biasanya ketika dia speed job dia punya sambilan lain. Biasanya gitu. Ya kebanyakan teman-teman ya seperti itu. Iya. Apa meneh nang desa ya mesti tani. Ya, tani. Tapi kalau saya mungkin enggak ya. Enggak kok ora mungkin. Jadi memang enggak. Jadi saya hidup ya di ketoprak. Jadi sampai sekarang pun kehidupan saya ketoprak. Ya, karena saya punya keyakinan itu loh. Jadi bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi saya yakin itu. Walaupun hanya lewat ketoprak, tapi saya bisa menghidupi keluarga. Beliau yakin sekali dan ya gimana loh ngetes keyakinan dengan Tuhan itu. Jadi memang benar-benar percaya. Iki padha jane tunggale ngeten Mas. Tunggale artinya jenengan kan tidak bekerja selain ketoprak. Selain ngetoprak. Kalau sekarang dibakar. Ya, itu kan sama aja, itu kan juga sama masih seling lingkup itu kan. Iya, Kula tahu krungu jare cerita ngene, dalang ki nek piye ya aja nabuh. Dalang ki aja nyungging wayang dhewe, dalang ki aja natah wayang dhewe. Kok ndak apa wahyune dalang ilang. Masih ngoten. Nah, mungkin Mas Darmono ini memang mantep. Beliau bisa menjahit juga. Bisa menjahit. Menjahit sorjan jahitannya ya apik. Aku rep nyile soalnya. Tapi beliau enggak menerima orderan jahit kan? Enggak menerima. Jadi jahit untuk dirinya sendiri, untuk kostumnya sendiri. Luar biasa ora kuwi. Ayo golek ono main ketoprak sing nek ra. Yo. Wah, aku ya wong biasa loh. Biasa jenengan yang menilai orang lain, Mas. Saya menilainya begitu. Luar biasa loh. Aku misalnya saya hidup dari kesenian, Kadang saya itu merasa malu kalau saya tidak bisa menghidupi kesenian. Tapi Mas Darmono ini hidup dan menghidupi kesenian. Ora ampuh piye. Ketoprak sambatan yo mangkat. Iya. Artinya kan menghidupi kesenian jenengan. Jadi yang jelas itu yang jelas itu jangan meremehkan kesenian. Walaupun itu tradisional, itu jangan meremehkan karena itu juga peninggalan leluhur kita. Jadi kita harus menguri. Kalau enggak kita siapa lagi lah. Enggak mungkin ya yang namanya ketoprak atau gamelan atau yang lainnya itu akan terkikis zaman, enggak mungkin. Jadi aku yakin sampai kukut zaman kesenian itu masih ada. Karena itu peninggalan leluhur. Jadi gamelan juga peninggalan yang Sunan Kalijogo. Jadi itu enggak akan punah.
Jadi saya punya keyakinan itu. Nggih, nggih. Walaupun kalau di sekitar Solo, di sekitar ini kesenian, apalagi ketoprak mau dibawa kemana? Nggih. Nggak usah kemana-mana. Nggih. Selama masyarakat masih mau, iya, ya kita tetap eksis. Iya, iya. Apalagi kalau di pesisir ya, kalau di pesisir, kalau punya hajat, kalau nggak urung gantung gong, urung gantung gong, kuwi durung diarani degawe. Benar itu. Saya pernah dengar itu. Lah iya, kalau di Demak juga dia tapi dianggap itu kaya karena gantung gong ping pira. Jadi nanggap ketoprak ping pira gitu. Itu bisa untuk ukuran. Kadang ada yang seperti itu. Berarti ada keyakinan seperti itu. Lah ini ketika 1 tahun ini tidak ada job, artinya tidak ada pentas di daerah pesisir ya rata-rata ya, termasuk Purwodadi juga betul, kan. Itu berarti masyarakat wis ora nanggap ketoprak no. Lah yang dikhawatirkan gini Mas. Nanti kalau memang sudah selesai pandemi ini, ya semoga cepat selesai ya. Semoga cepat selesai. Nek ketika wis wong ora gelem nanggap ketoprak meneh ngoten pripun? Saya nggak yakin itu kok Mas. Jadi aku nggak yakin itu. Karena contoh ya, contoh banyak sekali dalam masa pandemi ini yang berusaha supaya iso nanggap, minta izin, walaupun itu susah, nggak diizinin. Kadang ono sing nekat, reketang dibubarke. Itu kan banyak kejadian. Itu bukti nyata bahwa dalam jiwa-jiwa mereka, apalagi di pesisiran, itu nggak akan hilang. Jadi walaupun itu banyak kesenian yang lain yang berdatangan, tapi yang namanya seni tradisi itu nggak bakal hilang. Walaupun kehidupannya mungkin naik turun. Berarti sudah melekat di jiwa mereka. Saya yakin itu. Saya yakin iku nggih. Iya, yakin. Luar biasa. Iki dadi kanca-kanca sing lor, aku merinding aku. Kanca-kanca lor iki sedulur-sedulur sing ten daerah Pati, daerah Kudus, pokoknya pesisir lor sing memang maune nanggap ketoprak. Ya semoga pandemi cepat selesai baru kuwi nanggap ketoprak meneh ya. Nanggap ketoprak meneh. Oh itu pasti kok. Soalnya ada senimannya. Nah, itu ada senimannya. Nek ora sing nanggap ora bakal kelakon nek ketoprakan. Iya. Kan ngoten to, Mas? Betul Mas nggih. Jadi stakeholder, ayo pemerintahan, orang-orang pemerintahan kasih peluang itu main seniman ketoprak. Nek nanti seniman ketoprak do alih profesi kabeh, sing kebingungan sampean dhewe. Ndak ada penerus, ndak ada sing nguri-uri ketoprak. Sampean dhewe sing kelangan. Ndak apa-apa Mas, tak wakili Mas. Tak wakili. Ya, mungkin ya belum Mas. Ya semoga saja. Ya pasti stakeholder pemerintah pasti juga mikir itu. Oh iya tetap juga memikirkan, apalagi bidang kebudayaan kan. Kebudayaan pasti mikir itu. Tapi ya mau bagaimana lagi. Ya saya yakin ya pemerintah pun juga sudah berupaya ya. Jadi bagaimana masa-masa ini cepat berlalu. Tapi ya karena keadaan ya kepiye meneh. Kita sebagai yang terdampak ya tetap berdoa, isane mung donga nyuwun karo Gusti Allah supaya ndang rampung. Nggih. Wah, ini luar biasa obrolan kali ini. Daging kabeh lho ket mawar. Iki ya wis jan teh ya manis banget. Manis. Padha karo sing gawe ngono. Biasanya nek gawe kula ora manis Mas. Oh ngerti nek aku sing teko. Aku kan penggemar manis. Nara manis moh. Jadi jenengan masih manis terus gitu. Manis terus. Sesuai orangnya. Sesuai orangnya. Wow. Yo pede wae no. Oh, nggih pede no. Ketika wong kelangan pede repot. Harus pede. Ning aja kepedean. Mboten pede ya. Aja kelangan pede. Malam Minggu mungkin jenengan ngeroli mulai. Ayo nek sing nom nganggur ki ya sing nom nek teko kudune ngono. Ning ada satu pitutur Mas. Gimana? Jadi yang perlu ya kita tanamkan dalam hati. Jadi bahwa menyangkut kehidupan lagi. Ya setiap agama pun sudah mengajarkan bagaimana kita lebih yakin, lebih dekat sama Tuhan.
Itu adalah modal utama untuk menghadapi situasi sekarang ini. Jadi di situ yo no pitutur neh jajang bahwa buatlah kita berguna bagi orang lain. Jadi ketika kita hidup nek ora berguna bagi orang lain, untuk apa kita hidup? Jadi kita hidup buatlah berguna bagi orang lain. Selama kita melakukan kebenaran, kita pasti akan mendapatkan kedamaian. Itu pasti. Selama hati kita belum damai, berarti ada yang salah pada diri kita. Kita cari, kenapa kok hati kurung tentrem? Kenapa hati kurung damai? Berarti aku masih melakukan kesalahan. Itu apa? Kita cari sendiri. Nah, itulah dioncai dhewe. Aku kok isih pikir aku isih kacau. Berarti ono sing salah apa iki? Karena karena pitutur itu, ketika kita melakukan kebenaran, awake dhewe iki rumangsa wis melakukan sesuatu yang benar. Pasti akan damai kok, akan tentram. Ya nek urung tentrem ya berarti ana sing salah. Ada yang salah. Ya, harus dikoreksi. Akhirnya kita introspeksi diri kita lagi. Kenapa kok permintaan kita pada Tuhan belum diberi? Berarti kita belum benar mungkin ya. Belum benar. Harus kita perbaiki lakune awake dhewe. Dari laku kita sehari-hari kita perbaiki, hubungan manusia dengan manusia harus kita perbaiki, hubungan manusia dengan alam. Harus kita jalin dengan baik, sehingga alam pun, kalau manusia bisa berhubungan dengan alam, bisa beradaptasi dengan alam, mungkin alam nggak seperti inilah. Laras. Ya berarti kan ya hubungan manusia antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, baru hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu berkaitan. Jadi lewat apa? Ya sekarang kan banyak ya, banyak ajaran dari lewat agama. Itu juga mengajarkan lewat kepercayaan. Banyak sekali lah, apalagi di Jawa ini, di Pulau Jawa ini, jadi banyak ajaran-ajaran pitutur luhur, bagus lagi lewat agama juga. Itulah senjata kita. Wah, banyak sekali yang bisa kita dapat hari ini. Wah, luar biasa. Ya, yang saya masih ingin katakan tadi loh, hidupku dari dan untuk ketoprak, luar biasa itu. Saya sing rumangsaku ki wis mati-matian ngurip ya, ora itu masih kalah jauh sama Mas Darmono. Luar biasa. Aku ki berusaha ayo urip ke, aja mung golek urip tok. Aja mung golek urip saka kesenian, ayo ngurip ki kesenian. Iso ning ketoprak ya ayo ketoprak. Tapi saya masih kalah, aku cek nyambut gawe liyane soalnya kok. Aku yo cek gelem nabu, aku cek gelem apapun sih ning Mas Darmono luar biasa. Ketoprak untuk ketoprak. Edan. Wah, edan lho iki kepanjingan malaikat ngendi to. Ya ndak, itu kan Mas. Apa ya mungkin kabeh ngono kaya aku, apa ya mungkin aku tok nek dianggap jane aku normal apa ora ya mbuh. Memang itulah saya, itulah hidup saya. Yang jenengan rasakan itu. Jadi aku ora iso lepas saka ketoprak. Walaupun bagaimana, ya itulah. Itu ya jiwaku, ya pakaryanku, ya pekerjaan saya ya itu. Sampai sekarang. Jadi ya itu pilihannya Mas Darmono yang akhirnya dapat dibuktikan oleh Mas Darmono sendiri bahwa Mas Darmono juga bisa survive sampai sekarang. Nyatanya ngopeni anak loro lho. Anak loro lulus kabeh. Haris lulus lho. Urung ya. Wah, bar iki mesti lulus. Suku kuliah bar iki. Rencana. Tapi yakin kalau memang Tuhan menghendaki. Apa to sing ora iso? Ketika itu loh, keyakinan itu kadang-kadang kan diuji. Lalu kita yakin bahwa nek pancen Gusti Allah
itu nemtokke. Apapun bisa terjadi. Nggih. Apa yang tidak mungkin Jadi mungkin. jadi mungkin kalau kita yakin. Nggih. Nggih. Termasuk saya kan hidup ning ketoprak itu, sampai sekarang itu karena ya saya yakin itu. Rezeki wis diatur kan. Jadi saya yakin. Baik Mas Darmono. Sepertinya pembicaraan kita ini wis daging kabeh soalnya. Daging kabeh, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Mas Darmono yang ya banyak lika-liku. Ono nganti kejegur kali. Jegur kali, terus kakinya yang masuk ke di antara bambu-bambu yang dijadikan panggung itu kan. Wah, luar biasa. Wah. Nggih, ngaten Mas Darmono. Nggih. Matur nuwun sanget sampun kersa mampir wonten ngobsesi. Oh, saya siap kok. Selalu siap. Nanti mungkin lain kali mampir lagi. Saya pengen curhat lagi. Oh, siap. Lebih curhat lagi menawi jenengan kepengin mengungkapkan sesuatu apa yang ada di unek-unek jenengan, silakan mampir lagi. Terbuka lebar untuk Mas Darmono. Ya, sing genah iki selama sing dirembuki tentang kesenian atau kehidupan. Nggih. Siap, Sang. Siap. Aku siap. Ya, saya tunggu kedatangannya lagi. Kok diterkene lho, Han. Udah tak Sherlock ora. Ora iso buka Sherlock soalnya. Aku Sherlock ora paham ya. Oke, ngaten. Mas Darmono, terima kasih sudah mampir ke Ngobsesi. Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun, Mas Darmono. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.